Hai guys, banyak siswa yang belajar bahasa Inggris namun belum bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Ikuti kegiatan berikut ini yang diberi nama Latihan Terampil Berbahasa Inggris Kurikulum Merdeka. Tujuannya agar siswa terampil berbahasa Inggris, baik itu listening, speaking, reading, maupun writing. Materi kali ini untuk siswa kelas 7 SMP atau MTS, bab 4, terampil 4, writing. Tujuannya agar terampil menulis dalam bahasa Inggris. Materi, school subject and study habit atau pelajaran sekolah dan kebiasaan belajar. Kita mulai dengan kegiatan pertama. Baca atau dengarkan dan ingat-ingat setiap kalimatnya dalam bahasa Inggris. Kita mulai. Andre suka belajar. Andre loves studying. Untuk keberhasilan belajarnya, pertama-tama ia menetapkan tujuan belajar. For his study success, first he sets study goals. Ia sering mengembangkan rencana belajar. He often develops a study plan. Ia secara teratur menuliskan tugas pekerjaan rumah dan membaginya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. He regularly writes down homework assignments and breaks down the assignment into smaller tasks. Ia selalu mengerjakan pekerjaan rumah setelah pulang sekolah. He always does homework right after school. Ia yakin ia dapat mencapai tujuannya dengan melakukan langkah-langkah kecil ini. He believes he can achieve his goals by doing these small steps. Kedua, ia mengatur waktunya dengan baik. Second, he manages his time well. Ia biasanya membuat jadwal dan menggunakan daftar tugas mingguan agar ia tetap pada jalurnya. He usually makes a schedule and uses a weekly to-do list to keep him on track. Ia juga merencanakan waktu khusus untuk belajar. He also plans a specific time for studying. Ia sering memasang pengingat di ponselnya atau di catatan tempel. He frequently sets reminders in his cell phone or on sticky notes. Ia tidak suka membuang-buang waktu sehingga ia juga membatasi waktu layarnya. He doesn't like wasting time, so he limits his screen time too. Meskipun ia sibuk belajar, ia selalu memiliki cukup waktu tidur dan waktu luang. Although he is busy studying, he always has enough sleep and free time. Baiklah, kita sekarang masuk pada kegiatan kedua. Baca atau dengarkan dan ingat-ingat. Baca atau dengarkan lalu ucapkan dalam bahasa Inggris. Kita mulai. Andre suka belajar. Silakan. Ya, Andre loves studying. Untuk keberhasilan belajarnya, pertama-tama ia menetapkan tujuan belajar. Silakan.
Ya, for his study success, first he sets study goals. Ia sering mengembangkan rencana belajar. Silakan. Ya, he often develops a study plan. Ia secara teratur menuliskan tugas pekerjaan rumah dan membaginya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Silakan. Ya, he regularly writes down homework assignments and breaks down the assignment into smaller tasks. Ia selalu mengerjakan pekerjaan rumah setelah pulang sekolah. Silakan. Ya, he always does homework right after school. Ia yakin ia dapat mencapai tujuannya dengan melakukan langkah-langkah kecil ini. Silakan. Ya, he believes he can achieve his goals by doing these small steps. Kedua, ia mengatur waktunya dengan baik. Silakan. Ya, second, he manages his time well. Ia biasanya membuat jadwal dan menggunakan daftar tugas mingguan agar ia tetap pada jalurnya. Silakan. Ya, he usually makes a schedule and uses a weekly to-do list to keep him on track. He also plans a specific time for studying. Silakan. Ya. Ia juga merencanakan waktu khusus untuk belajar. Silakan. Yeah, he also plans a specific time for studying. Ia sering memasang pengingat di ponselnya atau di catatan tempel. Silakan. Yeah, he frequently sets reminders on his cell phone or on sticky notes. Ia tidak suka membuang-buang waktu sehingga ia juga membatasi waktu layarnya. Silakan. Ya, he doesn't like wasting time, so he limits his screen time too. Meskipun ia sibuk belajar, ia selalu memiliki cukup waktu tidur dan waktu luang. Silakan. Ya, although he is busy studying, he always has enough sleep and free time. Baiklah, kita lanjut pada kegiatan ketiga, yaitu ucapkan keseluruhan teks dalam bahasa Inggris. Oke, kita mulai. Andre suka belajar. Silakan. Untuk keberhasilan belajarnya, pertama-tama ia menetapkan tujuan belajar. Silakan.
Ia sering mengembangkan rencana belajar. Silakan. Ia secara teratur menuliskan tugas pekerjaan rumah dan membagi tugas tersebut menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Silakan. Ia selalu mengerjakan pekerjaan rumah setelah pulang sekolah. Silakan. Ia yakin ia dapat mencapai tujuannya dengan melakukan langkah-langkah kecil ini. Silakan. Kedua, ia mengatur waktunya dengan baik. Silakan. Ia biasanya membuat jadwal dan menggunakan daftar tugas mingguan agar ia tetap pada jalurnya. Silakan. Ia juga merencanakan waktu khusus untuk belajar. Silakan. Ia sering memasang pengingat di ponselnya atau di catatan tempel. Silakan. Ia tidak suka membuang-buang waktu sehingga ia juga membatasi waktu layarnya. Silakan. Meskipun ia sibuk belajar, ia selalu memiliki cukup waktu tidur dan waktu luang. Silakan. Oke, ulangi kegiatan ini sampai kalian benar-benar bisa melakukannya dengan lancar. Sampai jumpa pada materi berikutnya.